Malam bulan mati di kampung nenek. Petaka ilmu pengaleakan part 4. Ayu dan Gede sudah tak bisa lagi berdiam diri karena sampai hari ini teman-teman mereka belum juga kembali. Di bawah, Gede sedang menyiapkan sarapan untuk Ayu dan semua temannya jika mereka sudah sampai. Saat asyik sedang menyiapkan sarapan, tiba-tiba saja Ayu turun dari atas dengan terburu-buru. Gadis itu menuruni anak tangga dengan terburu-buru, wajahnya terlihat gelisah, bahkan ia sampai tak mengatakan apapun kepada Gede. Tunggu, sejak Gede memegangi tangan gadis itu dengan sigap. Ayu menatap Gede dengan sinis. Sorry, gua nggak ada maksud apapun. Lu mau kemana pagi ini? Tanya Gede. Gua harus cari Hana dan yang lainnya. Perasaan gue gak enak dari semalam, Dek, sautnya cemas. Ya sama, gue juga cemas. Nanti kita minta bantuan PRT ya, ujar Gede. Gak, gue yang harus cari mereka sendiri, Dek. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba saja tok 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 terdengar ketukan pintu dari arah luar. Mendengar itu, Ayu langsung berprasangka jika itu adalah ketiga teman-temannya. Jangan-jangan itu mereka, ujar Ayu menghampiri pintu utama. Ia membuka pintu itu dengan hati yang lega, senang dan tenang. Akhirnya kalian semua Gadis itu membuka pintu berharap bahwa itu adalah teman-temannya, namun harapannya tak sesuai kenyataan dan ternyata itu adalah Pak RT dan Bu RT yang datang. Wajah Ayu yang awalnya terlihat senang dan penuh senyuman kini berubah kembali seperti awal. Ia mencemaskan mereka. Maaf, kami baru bisa datang kemari, ujar Bu RT kemudian memeluk Ayu. Iya Bu, gak apa-apa, sautnya terbata-bata. Pandangan matanya terlihat menunggu kedatangan mereka. Dan saat bersamaan Gede keluar dari rumah dan langsung menyapa dan mempersilahkan mereka masuk. Bu RT dan Pak RT, ayo mari silakan masuk, ujar Gede. Sebenarnya Ayu tidak ada masalah dengan kedatangan mereka, tetapi dirinya dan Gede jadi tidak bisa untuk menyusul ketiga temannya yang masih berada di hutan. Mereka masuk dan duduk di ruang tamu, tetapi Ayu terus saja menatap ke arah pintu berharap teman-temannya segera kembali sebelum malam tiba. Nah Ayu, kenapa ya? Saya perhatikan kok wajahnya cemas dan terus melihat ke arah pintu. Memangnya sedang menunggu seseorang? Tanya Pak RT. Iya Pak, jadi begini, dari kemarin sore teman kami belum juga kembali. Mereka pergi ke hutan untuk melihat sunset. Sementara itu di dalam hutan, Rehan yang menggendong Hana sudah mulai merasa kelelahan, ditambah cuaca yang semakin panas dan lokasi hutan yang membingungkan. Baik, kapan kita sampai nih, Bay? Gue udah capek banget. Kasihan Hana juga harus segera butuh pertolongan medis, ujar Rehan mengeluh dan berhenti sejenak. Bentar lagi, udah, lo ikutin gue aja. Tinggal belok ke kiri, nanti kita bakalan sampai ke jalan utama, saut Bayu mencari jalan keluar dari hutan itu. Jalan yang ia tempuh saat berangkat dan pulang sangat-sangat berbeda. Aduh, semoga Hana gak kenapa-napa deh, ujar Rehan melihat gadis malang itu. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan dengan Bayu sebagai penunjuk jalan kembali ke rumah. Tapi seharusnya mereka sudah sampai. Jarak untuk melihat sunset tidak jauh dari sini, ucap Pak RT. Perkataan itu semakin membuat Ayu cemas. Rehan, Han, lu lihat itu Han, ucap Bayu memperlihatkan kepada Rehan. Lihat apaan sih? Buruan, kasihan Hana, ucapnya kesal. Itu jalan utama, lu lihat dulu. Akhirnya ya Tuhan, terima kasih. Ayo cepat, kita harus segera menolong Hana, ucap Rehan mempercepat langkahnya. Dan akhirnya mereka pun bisa keluar dari hutan yang membuat Hana tak sadarkan diri. Hingga saat ini hati mereka menjadi lega sekaligus khawatir melihat kondisi Hana. Rehan dan Bayu langsung dapat melihat perumahan milik nenek Ayu. Itu tandanya mereka menuju jalan yang benar. Mereka berdua tersenyum lebar dan ingin cepat pulang ke rumah Ayu. Ayo cepat, ujar Bayu. Ya sabar, gue juga udah berusaha cepat ini. Tak lama kemudian mereka pun tiba di rumah Ayu. Tok tok tok, yuk Gede, panggil Bayu berteriak. Itu suara Bayu, gue yakin. Ayu langsung pergi untuk membuka pintu. Kini hatinya bisa benar-benar tenang.
Bayu, Rehan, akhirnya kalian pulang, ujar Ayu setelah membuka pintu. Namun betapa kagetnya Ayu ketika melihat Hana yang tak sadarkan diri bahkan digendong oleh Rehan. Hana kenapa? Tanya Ayu. Ah, panjang ceritanya, ntar aja gue ceritain, sahut Bayu. Ayu dan yang lainnya segera membawa Hana ke kamarnya. Gadis itu terlihat memujat, tangannya semakin dingin dan detak jantungnya begitu lemah. Mereka semua bingung melihat keadaan temannya yang terbaring tak sadarkan diri. Gue tanya sekali lagi, kenapa ini bisa terjadi? Tanya Ayu tegas. Ia tak bisa berpikir jernih, bahkan tak bisa mengendalikan emosinya. Rehan dan Bayu hanya menunduk. Mereka berdua tak berani bicara, hanya perasaan bersalah yang ada dalam benaknya, dan seharusnya ini tak terjadi. Kenapa pada diem? Jawab, tegasnya. Yuk, sabar dong yuk. Semua bisa dibicarain baik-baik, ujar Gede mencoba menenangkan Ayu. Gimana gue bisa sabar, Dek? Berulang kali gue bilang, desa ini gak aman. Tapi apa? Coba lihat sekarang. Kemarahannya tak lagi bisa dikendalikan. Jika sudah terjadi, bagaimana caranya untuk dicegah kembali? Sudah 2 orang meninggal mengenaskan. Dan sekarang Hana yang entah tak tahu kenapa tiba-tiba tubuhnya seperti orang yang sudah meninggal sejak kejadian malam itu. Yuk, sebenarnya malam itu kami ditarik sama sosok misterius dan Hana yang jadi sasaran utama. Kami udah coba untuk menahan Hana agar tidak terbawa dan akhirnya berhasil. Jelas Rehan dengan raut wajah bersalah. Gue yakin itu pasti makhluk yang sama yang telah merenggut nyawa kedua gadis itu. Yuk, sebaiknya kita panggil bidan terdekat deh untuk meriksa keadaannya sebelum menyimpulkan sesuatu, ujar Gede. Akhirnya mereka memutuskan untuk memanggil bidan desa dan memeriksa keadaan Hana. Sedangkan setelah kepulangan teman-temannya dan melihat keadaan Hana seperti itu, mereka langsung pulang dan hendak mengumpulkan warga untuk memberikan sesajen di pohon besar itu. Ya, walaupun sebenarnya itu tidak sesuai dengan pemikiran Ayu, tetapi itu adalah tradisi mereka. Hanya saja bertahun-tahun lalu mereka tak lagi menerapkannya. Bagaimana Bu kondisi teman saya? Apakah dia bisa sembuh dan tersadar? Tanya Ayu cemas. Wajah bidan itu terlihat bingung setelah memeriksa keadaan Hana. Ditambah luka cakar yang dialaminya bukanlah cakaran hewan buas. Maaf sebelumnya, tapi baru kali ini saya menemukan penyakit aneh. Tubuhnya seperti tak hidup lagi, tapi masih ada jantung yang berdetak. Jelas bidan itu. Setelah penjelasan dari Bu Bidan, Ayu semakin yakin jika ada sesuatu yang ganjil yang telah dialami anak. Jadi, apa teman saya nggak bisa pulih lagi? Sekarang kalian hanya bisa berdoa. Dan bekas cakaran di tangannya sangat aneh. Ini bukan cakaran hewan. Cakaran. Tegas Ayu bingung dengan apa yang dimaksud oleh bidan itu. Baik, kalau begitu saya pamit dan ini ada obat untuk lukanya ya. Gede mengantar bidan itu untuk keluar dari kamar Ayu, sementara Ayu mendekati Hana. Dia penasaran dengan apa yang dikatakan bidan itu. Ayu mengecek tangan temannya dan memang benar ada bekas cakaran kuku yang sangat tajam membekas di tangan Hana. Ayu menyentuh luka itu dan tiba-tiba kedua matanya terpejam. Ia memasuki alam lain. Di sana ia mendengar teriakan Hana yang meminta tolong. Tolongin gue teman-teman, teriaknya seperti orang kesakitan. Hana, itu suara Hana, ujar Ayu. Ia membuka kedua matanya dan melihat di sekitaran semua terlihat gelap. Bahkan ia tak bisa melihat apapun, hanya suara Hana yang dapat ia dengar. Hana, ini gue Ayu, teriaknya. Saat Ayu berteriak, ada suara lain yang ia dengar, seperti suara auman harimau, namun suaranya begitu keras dan menyeramkan hingga ia mengingat sesuatu mengenai suara itu. Suara itu sama persis seperti belum selesai gadis itu bicara, ada energi lain yang menariknya keluar dari tempat itu. Dia terkejut. Tiba-tiba saja dirinya sudah keluar dari alam itu, padahal belum sempat menyelamatkan anak, rohnya ditawan oleh makhluk yang membunuh kedua gadis desa itu. Gede, Bayu, Rehan, teriaknya dari kamar, namun sepertinya mereka tak ada di rumah. Tak satu pun dari mereka yang datang ke kamar Ayu. Terpaksa gadis itu harus mencari mereka keluar. Mereka di mana ya? Ujar Ayu mencarinya ke kamar dan seluruh ruangan hingga akhirnya ia memutuskan untuk keluar rumah. Ada sesuatu yang penting yang ingin dia katakan.
Saat gadis itu keluar rumah, banyak sekali warga yang sedang sibuk mempersiapkan sesajen untuk malam ini. "Ada apa ini, Pak?" tanya Ayu. "Oh, ini Ayu. Kami akan memberikan sesajen seperti dahulu agar roh jahat tidak lagi memakan korban jiwa," jelas mereka. "Tapi Pak," Ayu panggil Gede yang datang bersama kedua temannya. "Kalian di mana aja sih, gue cariin," ujarnya. "Oh, kita habis di rumah Pak RT. Ada apa yuk?" tanya Gede. Ayu kemudian langsung menarik tangan Gede dan membawanya untuk pulang ke rumah karena ada sesuatu yang penting yang harus mereka tahu sesampainya mereka di rumah. Ayu langsung menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada anak. "Kalian dengar bahwa Rohana itu telah dibawa oleh roh jahat yang membunuh dua gadis itu," ujar Ayu. "Ah, lu serius? Tahu dari mana lu?" tanya Rehan. "Gue serius. Kita harus cari cara supaya Hana bisa kembali ke alam kita." "Ya tapi gimana caranya? Kita semua gak ada yang tahu mengenai hal-hal seperti itu." Mereka semua kebingungan bagaimana caranya agar Hana bisa keluar dari alam itu agar mereka bisa cepat kembali ke kota. Gadis malang itu saat ini terikat oleh alam lain. Tempat itu sangat mengerikan. Banyak sekali leak gundul yang persis seperti di dalam lukisan di rumah Ayu. "Ayu, Gede, tolong!" jeritan Hana yang terdengar lemah tak berdaya. "Lepaskan aku, tolong!" Hana merasa sudah tak bisa berbuat apa-apa, bahkan ia diikat dengan keras hingga membuatnya merasa kesakitan. Di malam harinya, Ayu menemani Hana yang masih terbaring lemah. Ia tak bisa berbuat apapun, kesedihan mulai ia alami karena tak bisa mencegah mereka pergi waktu itu. Gadis itu mulai terlihat mengantuk. Dia memejamkan kedua matanya sebelum akhirnya ia mendengar suara tawa anak kecil. Ayu mendengarnya dan langsung melihat sekitar kamar dari mana suara itu berasal. Hingga tiba-tiba sosok anak kecil berbaju putih dan membawa boneka itu membuka pintu kamarnya dan berlari ke arah anak tangga. "Siapa?" ucap Ayu mengikuti dari belakang. Anak kecil itu terus saja berlari dan Ayu pun mengejarnya karena rasa penasaran. "Mari sini, tangkap aku," ujar sosok itu. Wajahnya tak terlihat, hanya tampak belakang. Tunggu, kamu siapa?" tanya Ayu terus mengejar hingga tak sadar dirinya sudah berada di luar rumah. Tiba-tiba gadis itu menghilang. Ketika ia keluar dari rumahnya, Ayu bingung mencarinya. Kemana gadis itu berlari? "Hei, siapa itu?" ucapan melihat ke segala arah. Suasana sangat sunyi dan begitu gelap, hanya penerangan bulan. Ayu terus berjalan ke depan, mencoba mencarinya di balik pepohonan sekitaran rumahnya, namun ia tak ditemukan juga. Tiba-tiba terdengar lagi suara tawa anak kecil itu. "Siapa itu?" panggil Ayu. "Ayo sini Kak, tangkap aku," ujar anak kecil itu. Suaranya terdengar di mana-mana, membuat Ayu kebingungan dan gendang telinganya dipenuhi oleh suara anak kecil itu. "Siapa itu? Keluar! Berhenti tertawa!" Ayu memegang telinganya yang mulai sakit. Setelah ucapan itu, gadis kecil itu memunculkan dirinya tepat di hadapan Ayu. Dia sangat terkejut melihat sosok itu. "Gendis," ucapnya dengan wajah shock. "Iya, aku Gendis, anak yang direnggut nyawanya oleh makhluk jahat itu," ucapnya terisak meneteskan air mata. "Maksud kamu apa?" tanya Ayu. "Dia itu roh jahat dan kamu akan menjadi seperti dia," ucapnya menunjuk kepada Ayu dengan tatapan tajam. "Maksudnya apa, Gendis?" "Di malam bulan purnama merah kamu akan mengetahuinya," ujar Gendis yang kemudian menghilang dari hadapan Ayu. Ayu yang bingung dengan ucapan itu lantas kaget dengan menghilangnya Gendis secara tiba-tiba. Gadis itu kemudian memasuki rumahnya setelah Gendis menghilang. Dia menaiki anak tangga dan tiba-tiba saja, pandangan gadis itu kosong. Bola matanya keduanya berubah menjadi hitam. Dia berjalan seolah ada yang mengendalikan, memasuki kamar Hana dan menatap Hana yang terbaring dengan tatapan lapar. Kuku yang panjang mulai keluar di kedua tangan dan kakinya muncul taring di kedua giginya seperti seekor harimau yang hendak memangsa buruannya. Saat itu juga
Rehan yang tak sengaja terbangun karena ingin mengambil air tanpa sengaja mendengar suara aneh yang menyeramkan. Suara itu jelas sekali terdengar. Bayu, Gede, bangun kalian. Suara apa itu ya? Dengar suara nggak? Sambil memukul kaki mereka. Suara apa sih, Han? Ngantuk gue nih ya, ujar Bayu yang kembali memejamkan matanya. Karena penasaran, ia kemudian keluar dari kamarnya, melangkah maju perlahan-lahan dan mendekati sumber suara. Pada awalnya dia melihat dari dekat kamarnya, namun tak ada siapapun di lantai bawah. Hingga ia menuju ke kamar Ayu, dan benar saja ia mendengar suara itu berasal dari dalam kamar Ayu. Jelas sekali di telinga Rehan. Suara itu sama seperti suara yang ada di hutan waktu itu. Sementara di dalam kamar Ayu yang tengah dirasuki makhluk menyeramkan pergi mendekati Hana yang berbaring di atas tempat tidur. Dia berdiri tepat di sampingnya. Kedua tangannya sudah siap untuk merobek isi perut layaknya bagai harimau yang lapar. Suara aneh yang dikeluarkan Ayu membuat Rehan merasa cemas. Dia mencoba membuka pintu, namun sayang pintu itu terkunci dari dalam. Dengan pikiran yang berantakan, Rehan mendobrak pintu secara paksa hingga ia pun berhasil masuk ke kamar itu. Matanya langsung tertuju pada sosok yang sudah berdiri di samping Hana dan hendak melukainya. "Hei, siapa kau? Mau kau apakan tempat saya?" tegas Rehan. Gadis itu melihat ke arah Rehan dengan tatapan tajam. Rehan melihatnya terkejut dan langsung mengambil satu langkah ke belakang. "Ayu?" kejutnya penuh tanda tanya. Tanpa berpikir, gadis itu langsung berjalan menghampiri Rehan yang berada di dekat pintu. Rehan panik dan mulai ketakutan. Wajahnya yang menyeramkan serta kukunya yang tajam membuat siapapun ketakutan. Yuk, sadar yuk, mau apa lu yuk?" ucap Rehan yang melangkah mundur. Dia terus melangkah maju mendekati Rehan di hadapannya. Kedua tangan Ayu siap untuk merobek apapun, bahkan mencekiknya hingga tewas. "Yuk, ini gue Rehan, temen lu, sadar yuk," tegas Rehan mencoba menyadarkannya. Rehan semakin terpojok. Kini ia sudah tak lagi bisa menghindar. Ia terpojok di sudut ruangan. Rehan mulai panik, harus melakukan apa. "Baik, Gede, Bayu, tolong gue," teriaknya. Memanggil kedua sahabatnya, keringat dingin mengucur di keningnya. Ketika Ayu semakin dekat dari jaraknya, Rehan tak bisa melakukan apapun. Dia melihat pintu kamar yang masih terbuka. Ada kesempatan untuk pergi dari ruangan itu, tapi sayang, saat dia hendak berlari mendekat pintu, Ayu sudah menutup pintu itu dengan hanya menunjuknya saja. Rehan terjebak. Melihat pintu yang tertutup, dirinya tak bisa lagi untuk pergi atau berkutik. Yuk, gue mau jalan yuk. Ini gue Rehan yuk, temen lu yuk," ujar Rehan memohon dan bersimpu di depannya. Ayu yang sudah berada tepat di hadapannya, tatapan matanya sangat menyeramkan, begitu hitam ditambah taringnya yang memanjang. Kedua tangan Ayu mendekati leher Rehan dan kemudian dia mencekiknya dari posisi yang awalnya bersimpu hingga berdiri tegap. Yuk, lepasin gue yuk." Rehan merasakan nafasnya sesak. Ia berbicara terbata-bata. Kedua tangannya memegangi tangan Ayu yang mencekiknya. "Gede, Bayu, tolong," teriaknya. Suaranya bahkan sudah semakin mengecil. Nafasnya mulai habis. Sementara di kamar, Gede tak sengaja terbangun karena ingin ke kamar mandi. Ia membuka kedua matanya, melihat Bayu yang sedang tertidur pulas. Tetapi ia merasa ada yang aneh ketika melihat tempat tidur Rehan yang kosong. "Kemana tuh anak? Tumben banget gak ada di kamar," ujarnya. "Jam segini kemana perginya?" ucap Gede melihat jam tangan yang menunjukkan pukul 12:30 malam. Gede berdiri dan keluar dari kamarnya. Pandangannya masih agak kabur, sepertinya dia masih mengantuk. Gede melintasi koridor di antara kamarnya dan hendak menuruni anak tangga sebelum ia mendengar suara yang begitu kecil seperti sedang kesakitan. "Suara siapa tuh?" "Gede, kamar Ayu," ujar melirik ke arah kamar Ayu. Niat awal yang hendak ke kamar mandi kini malah berbalik. Penasaran dengan suara yang aneh itu, Gede mendekati kamar Ayu dengan wajah tegang. Ia menempelkan telinganya di balik pintu, berharap suara tersebut dapat terdengar dengan jelas. Sementara di dalam kamar, keadaan Rehan saat ini sedang di ujung tanduk. Ayu terus saja mencekiknya hingga kedua kaki Rehan melayang di atas lantai rumah.
tolong. Rintinya lemas. Mendengar suara itu membuat Gede langsung dapat mengenalinya. Hah, suara Rehan. Apa yang terjadi di dalam? Pasti ada yang gak beres nih. Han, ini gua Gede nih. Panggil Gede dengan memukul pintu yang terkunci dari dalam. Gede mulai panik dengan keadaan temannya. Dek, tolong gua. Saut Rehan. Rintian Rehan membuat Gede panik dan langsung mendobrak pintu dengan keras. Brak! Pintu itu terbuka sekali dobrak. Gede terkejut dengan apa yang dilihatnya setelah mendobrak pintu itu. Dia melihat kedua sahabatnya saling ingin membunuh. Pria itu semakin syok ketika wanita yang selama ini ia sayangi berubah menjadi ganas. Yuk, lepasin Rehan yuk, dia teman kita, ucap Gede bingung harus melakukan apa. Ayo dirasuki roh jahat deh. Rehan semakin tercekik. Ayu semakin ganas dan semakin memperkuat cengkeraman tangannya di leher Rehan. Gede tak bisa melakukan apapun. Dia bingung harus bagaimana. Dia tidak mungkin menyakiti Ayu. Hingga suatu cara ia gunakan pesan dari nenek moyangnya yang dahulu, cara menghadapi makhluk seperti ini. Gede memejamkan kedua matanya, menyatukan tangannya di depan dada. Gede melafalkan beberapa doa sesuai yang diajarkan dalam agamanya. Dia menginjak lantai itu 3 kali dan memusatkan pikirannya pada sebuah doa yang ia ucapkan. Ritual Gede terus mengucapkan doa dengan memusatkan pikirannya. Doa-doa yang diucapkan Gede membuat Ayu mulai terusik. Telinganya mulai terasa panas dan sakit. Kemudian dia melepaskan tangan yang berada di leher Rehan sehingga Rehan terjatuh ke lantai dengan nafas yang hampir habis. Tubuh Rehan terjatuh di lantai. Lehernya mengeluarkan darah karena bekas cekikan yang sangat keras. Ayu mulai merasakan panas di sekujur tubuhnya. Dia mulai merintih kepanasan dan meminta Gede untuk berhenti mengucapkan doa-doa itu. Panas! Teriaknya kepanasan. Gadis itu kemudian tergeletak jatuh dan terus saja berteriak kepanasan hingga muncul asap hitam dari dalam tubuhnya. Asap itu keluar begitu tebal. Setelah usai, Ayu kemudian tak sadarkan diri dan tergeletak lemas. Merasa jika roh jahat tersebut sudah pergi, Gede menghentikan doa-doanya dan membuka kedua matanya. Dia langsung bangkit dan menolong Rehan yang bersimbah darah di bagian leher. Malam itu sangat melelahkan dan menguras emosi dan tenaga. Keesokan harinya, ada 2 wanita terbaring tak sadarkan diri di atas tempat tidur tua itu. Salah satu dari gadis itu mulai membuka matanya. Ya, Ayu membuka kedua matanya perlahan, melihat di sampingnya bahwa Hana masih belum sadarkan diri sejak kejadian itu. Dia merasa sakit di seluruh tubuhnya, terutama di bagian leher belakang yang selalu mengeluhkan rasa sakit. Dia bangun perlahan, pandangannya masih kabur. Ia tak mengingat apapun yang terjadi semalam. Kenapa badan gue sakit semua? Ujar Ayu mencoba berdiri dan ingin keluar dari kamarnya. Sebelum keluar kamar, tanpa sengaja ia melihat ke arah cermin. Dia memutuskan untuk bercermin, tetapi apa yang dilihatnya membuatnya terkejut. Wajahnya terlihat pucat seperti anak. Kenapa wajah gue pucat banget? Ujar Ayu sambil memegangi wajahnya setelah bercermin. Ia kemudian memutuskan untuk keluar dari kamar. Jalannya perlahan-lahan karena kedua kakinya terasa berat. Dia melihat-lihat keadaan rumah, tapi tak ada orang satupun yang berlalu lalang. Ditambah suasana yang sunyi. Kenapa sepi banget? Yang lain kemana? Batin ya? Apa mungkin mereka masih di kamar? Duga Ayu, gadis itu berjalan ke kamar teman lelakinya. Ia berada di depan pintu, membuka pintu dan melihat Rehan terbaring di tempat tidur. Rehan, tegasnya. Suara Ayu yang terdengar cukup keras membuat Bayu dan Gede terbangun. Mereka berdua tertidur di atas sofa kamar. Gede mengucek kedua matanya dan melihat Ayu yang sudah berada di dalam kamarnya. Begitupun dengan Bayu yang terkejut dengan kedatangan Ayu. Yuk, lu udah sadar? Ucap Gede menghampiri gadis itu. Maksud lu apa, Dek? Emangnya gue kenapa? Ujar Ayu mengajukan pertanyaan. Dia bingung. Sebenarnya ada apa dengan dirinya? Gede terdiam. Ia tak berani untuk menceritakan semuanya, takut jika Ayu akan menyalahkan dirinya. Tetapi tiba-tiba Bayu mengatakan segalanya dengan tegas, seolah menyalahkan Ayu dalam hal ini. Waduh, malu gak inget yuk? Semalam itu lo hampir bunuh temen lo sendiri, ujar Bayu.
Ayu hanya terdiam dan tidak mengerti atas apa yang dimaksud oleh Bayu. Polos-polosnya lo datang ke sini terus bilang emang ada apa sama gue semalam. Ujar Bayu kesal. Gue mau bunuh teman gue sendiri. Gak mungkin, laknya. Ia merasa tak pernah melakukan apapun, ditambah lagi ia tak mengingat yang terjadi semalam. Baik, lu diem dulu deh, Baik. Tegas Gede. Ayu berjalan mendekati Rehan. Dia melihat kondisi yang sama persis seperti Hana, namun leher Rehanlah yang terdapat luka kuku cukup serius sehingga membuatnya perlu perawatan khusus. Gadis itu memperhatikan pria yang terbaring itu. Dia sedih melihat teman-temannya yang satu persatu mulai terbaring dan sakit. Sementara itu di luar rumah, terlihat wanita parubaya dan satu laki-laki yang terlihat sudah berumur datang dan pergi menuju rumah Ayu. Aduh, rumah sopo iki? Besar gini, ucap wanita parubaya melihat rumah Ayu. Lah katro, ini bukan istana lagi, tapi ini kerajaan, sahut pria itu terkagum melihat rumah Ayu. Tak lama kemudian, dua orang itu mengetuk pintu rumah Ayu. Tok tok tok, permisi, ucapnya. Siapa itu ya? Ujar Gede yang sedang berada di dapur menyiapkan sarapan untuk teman-temannya. Gede keluar dan membukakan pintu. Kedua orang itu langsung tersenyum ketika melihat Gede justru yang bertanya-tanya siapa kedua orang itu. Maaf, jadi siapa ya? Tanya Gede. Ini benar rumah Non Ayu, sautnya. Ya benar. Oh ini, kami itu diminta oleh ibunya Non Ayu untuk bekerja di sini selama kalian liburan. Jelasnya gugup. Oh begitu ya. Ayo silakan masuk, ajak Gede. Kebetulan Ayu mendengar kedatangan dua orang yang diminta oleh ibunya. Siapa dek? Tanyanya. Maaf Non, saya ini Bisri dan ini Pak Parjo. Kami diminta Ibu Non untuk kerja di sini selama Non liburan, ujarnya. Oh iya, saya Ayu. Kalau begitu Bibi sama Pak Parjo silakan ke belakang diantar sama Gede, ucapnya. Entah kenapa tiba-tiba ibunya mengirimkan dua pekerja padahal mereka bisa mengurus rumah itu sendiri. Lagi pula setelah kedua temannya pulih, Ayu berencana untuk kembali pulang. Gadis itu mengambil ponselnya dan menelpon sang ibu untuk menanyakan hal ini. Halo Ma, ya sayang ada apa? Saut sang ibu. Mama kenapa kirim Ayu dua pekerja? Ayu sama teman-teman bisa ngurus rumah sendiri kok, ujarnya. Sayang, Mama hanya mastiin kalian aman dengan adanya mereka. Kan sekalian bisa bantu-bantu. Ya udah deh, makasih ya Ma kalau gitu. Oh ya, gimana liburannya? Ana mana? Pasti dia seneng banget dong. Pertanyaan yang dilontarkan oleh sang ibu membuat Ayu bingung bagaimana cara menjawab semuanya. Jika dia menceritakan segalanya, mamanya akan semakin risau. Mereka senang banget mah. Yaudah nanti Ayu telepon lagi ya Ma, ucapnya yang langsung mematikan ponsel. Malam ini warga desa akan melakukan ritual yang diyakini untuk mengusir roh jahat yang meresahkan warga. Malam bulan mati sangat cocok untuk melakukan ritual. Menurut tradisi mereka, malam ini seluruh roh jahat akan berkumpul di satu tempat. Mereka akan mempertinggi ilmunya kembali dengan menumbalkan seseorang. Seluruh sesajen sudah disiapkan di pohon beringin tua itu. Bahkan seluruh warga sudah banyak berdatangan. Mereka membawa ayam hitam yang masih hidup untuk diserahkan. Suasana malam itu sangat berbeda. Tak ada angin ataupun suara-suara burung di malam itu. Semua sunyi. Ayu yang berada di kamarnya merasakan ada yang aneh. Tidak biasanya alam membisu tanpa suara. Ia pergi mendekati jendela kamarnya, membuka jendela dan melihat di sekitaran desa sunyi, gelap tanpa suara. Hanya itu yang bisa ia rasakan. Kenapa semuanya gelap? Kampung ini seperti kampung mati, ujar Ayu. Saat kesunyian malam itu terjadi, tiba-tiba saja buku mendiang sang nenek yang ia letakkan di lemari tua itu keluar dengan sendirinya, membuat Ayu terkejut. Buku tersebut langsung membuka ke halaman selanjutnya, halaman yang belum Ayu baca. Kenapa buku itu keluar sendiri? Ia melangkah mendekati buku perlahan. Rasa takut dalam dirinya mulai timbul ketika melihat buku itu bersinar. Ayu membaca halaman buku yang bersinar itu. Malam bulan mati, seluruh roh jahat, makhluk jahat, leak, dan sejenisnya akan berkumpul di satu tempat.
akan menumbalkan seorang gadis perawan untuk menaikkan ilmunya. Gadis titian Leak akan berubah menjadi wujud sebenarnya, akan menjadi lebih ganas dan haus akan darah. Baca ayo. Selesai membaca halaman ketiga dari buku tua itu, buku itu tertutup dengan sendirinya dan kembali ke lemari tua. Ayu mulai resah dengan isi dari buku yang ia baca tadi. Jika memang dia ingin menghilangkan rasa penasaran dalam dirinya, malam ini akan menjadi malam penentuan. Apakah darah Leak yang selama ini meresahkan warga ada di dalam dirinya? Ayu langsung melihat ke arah jendela. Apakah para warga telah memulai ritualnya atau belum? Sebelum ritual dilaksanakan, Ayu mengambil sebuah kursi kayu, mengambil tali, serta menutup seluruh jendela dan pintunya dari dalam. Gadis itu mengikat dirinya di depan cermin. Tali itu sudah ia taburi garam beserta doa-doa suci. Dia sengaja melakukannya untuk pembuktian, dan jika memang benar, dia sudah memikirkan matang-matang agar tidak menyakiti siapapun, terutama teman-temannya. Gue harap semua yang ada dalam buku dan yang gue alami bukanlah fakta, yang ujar Ayu sembari mengikat dirinya dengan tali yang cukup kuat sehingga ia tak bisa lepas dari kursi. Malam itu, pukul 11:30, ritual turun-temurun dilaksanakan tepat di pohon beringin tua di depan rumah mendiang nenek Ayu. Seluruh warga desa menghadirinya. Konon katanya, warga yang tidak menghadiri acara pada malam itu akan dijadikan tumbal berikutnya. Gede dan Bayu pun ikut pergi ke ritual itu. Mereka berdua sudah bersiap. Mereka meninggalkan Rehan yang masih terbaring. Dek, sebenarnya gue mah gak percaya sama mitos-mitos kayak gini. Apa kita harus nih ngadirin ritual ini? Tanya Bayu yang sedang menuruni anak tangga. Ini tradisi desa, kita wajib datang untuk menghormatinya, saut Gede. Akhirnya mereka berdua mendatangi ritual itu. Pada awalnya dia berpikir jika Ayu akan datang menyusul dengan Bisri dan juga Papa Arjo, jadi mereka meninggalkannya. Terlihat warga desa sudah berdatangan. Mereka duduk dengan rapi. Ada beberapa orang yang membawa gamelan untuk mengiringi ritual itu. Ada yang membawa ayam hitam yang masih hidup, beras, dan seperangkat sesajen yang lainnya. Sudah mulai terdengar suara lonceng yang menandakan jika ritual sudah dimulai. Sementara Ayu menghela nafasnya, berharap tak terjadi apapun pada dirinya. Jantungnya terasa ingin keluar dari tubuh ketika suara gamelan dan suara pemandu ritual mulai terdengar. Ayo cepat, ritual itu segera dimulai. Katanya kalau ada yang tidak datang, nyawanya dalam bahaya. Jelas Bisri yang menarik tangan Pak Parjo untuk menghadiri acara tersebut. Iya, ini juga lagi jalan. Pelan-pelan kenapa? Saut Pak Parjo. Lagian si lelet banget. Nanti kalau telat terus dimangsa sama Leak, gimana? Sambil menakut-nakuti Pak Parjo dengan wajah serius. Sebentar. Ucapnya berbisik. Mereka berdua berhenti berjalan. Ada apa? Sautnya berbisik. Itu di belakang kamu ada apa ya? Tunjuk Pak Parjo. Wajahnya terlihat sangat serius, seperti ada sesuatu yang aneh di belakang Bisri. Bisri yang merasa takut karena ucapan itu memejamkan kedua matanya dan merintih ketakutan. Memang ada apa di belakang saya? Ujarnya sambil memejamkan kedua matanya. Setelah melihat Bisri ketakutan dan memejamkan kedua matanya, Pak Parjo lantas pergi begitu saja meninggalkannya sendirian. Rupanya ia sengaja mengerjai Bisri. Rasain, sekarang saya kerjain balik. Moga nggak dimakan Leak deh. Ujarnya tersenyum meledek. Ia kemudian kabur dengan cepat dari rumah itu dan pergi mendatangi ritual. Setelah dirasa tak ada suara lagi, Bisri kemudian mengajukan pertanyaan. Pak Parjo, ada apa di belakang saya? Ujarnya. Ia masih saja menutup kedua matanya dengan tangan, namun sayangnya tak ada yang merespon. Pak Parjo, panggilnya sekali lagi, merasa ada yang aneh. Bisri kemudian memberanikan diri untuk membuka kedua matanya, namun apa yang dilihatnya sangat mengagetkan. Pak Parjo yang bersamanya tadi sekarang menghilang entah kemana. Saya dikerjain ini. Semoga saja kamu ketemu Leak di sana, ujar Bisri dengan wajah kesal.
Setelah mengucapkan hal itu, tiba-tiba saja dari arah dapur terdengar benda yang berjatuhan membuat Bisri terkejut. Ampun, saya nggak maksud ngatain hal itu. Ampun, permisi. Ia kabur setelah mengucapkan hal itu. Ayu yang berada di kamarnya dengan kondisi terikat. Seluruh badannya sudah terikat oleh tali, bahkan tak ada yang mengetahui hal itu. Bulan sudah terlihat dan membentuk bulan mati. Itu tandanya gamelan dan ritual sudah bisa dilakukan. Para warga memejamkan kedua matanya. Hanya orang yang menabuh gamelan dan pemandu ritual yang boleh membuka kedua matanya. Gamelan mulai dimainkan. Suaranya terdengar hingga ke kamar Ayu. Mendengar suara gamelan yang sangat nyaring, gadis itu berharap semua kecurigaannya itu tidak benar. Ya Tuhan, semoga apa yang gue duga selama ini gak benar, ujarnya dalam hati. Sesekali dia menoleh ke arah Hana yang sampai saat ini jiwanya tak bisa kembali. Tepat pukul 12 malam. Pada awalnya semua baik-baik saja, tetapi saat ayam hitam itu dipotong dan darahnya diambil untuk dipersembahkan kepada makhluk yang telah berkumpul, Ayu merasakan panas di sekujur tubuhnya. Kenapa tubuh gue terasa panas? Ujarnya, berusaha menahan panas di dalam tubuhnya. Gadis itu mulai merasakan keanehan yang akan terjadi mulai dari tangannya yang tiba-tiba dipenuhi bulu halus, kemudian rambutnya yang memanjang taring keluar dari mulutnya. Gadis itu melihat dirinya di cermin. Dia sangat shock dengan perubahan yang dirasakannya. Dia menolak mentah-mentah dengan apa yang terjadi pada dirinya. Gak mungkin. Kak, kenapa tangan kaki gue buluan dan muncul taring gigi gue? Ini pasti halu, ujarnya sambil menggelengkan kepala. Tangan Ayu mulai terasa kaku beserta kakinya yang tiba-tiba tak bisa digerakkan. Gadis itu melihat dirinya yang semakin berubah menyerupai leak makhluk yang selama ini telah membunuh dua gadis kecil itu. Ritual terus dilakukan. Angin berembus kencang. Dari balik pohon keluar asap hitam yang begitu tebal. Namun anehnya, asap itu pergi menuju ke rumah mendiang nenek Ayu. Asap itu memasuki kamar Ayu. Gadis itu dapat melihatnya dari cermin dan dia melihat sosok leak yang sangat mirip seperti dalam lukisan itu. Ayu mengerutkan keningnya. Wajahnya terlihat menegang ketika leak tersebut mendekatinya. Mau apa kamu? Pergi, pergi, ujarnya. Karena dirinya terikat, ia tak bisa berkutik bahkan untuk melangkah menjauh dari makhluk menyeramkan itu. Pergi kamu, pergi, teriaknya. Kemudian leak tersebut berubah kembali menjadi asap hitam dan memasuki tubuh Ayu. Gadis itu kejang-kejang dan membuka kedua matanya. Bola matanya berubah menghitam. Tangan dan kakinya dipenuhi oleh kuku panjang dan tajam. Sekarang Ayu telah dirasuki oleh makhluk jahat tersebut. Ayu mulai memberontak, ingin melepaskan dirinya dari ikatan, tapi tali tersebut bukan tali biasa. Semakin gadis itu melawan, tali itu semakin terus mengikatnya dengan erat. Ayu berteriak keras ketika berusaha melepaskan dirinya dari tali yang menjeratnya dengan sangat erat. Teriakannya cukup keras, tapi tak ada yang mendengarnya karena semua orang sedang berada di ritual itu kecuali Rehan dan Hana yang masih terbaring lebah. Ketika bulan tersebut berganti baru, Ayu merasakan tenggorokannya ingin meminum darah manusia, bahkan kedua tangannya terdapat lebam karena ingin melepaskan diri. Bunyi gamelan terus terdengar. Suara mantra-mantra yang dilantunkan membuat jiwanya resah dan gelisah. Dia ingin sekali memangsa manusia dan meminum darahnya. Hingga bulan baru sudah muncul dengan penuh, Ayu tak lagi berteriak, nafasnya tersengal-sengal. Sepertinya makhluk itu gagal menguasai tubuh Ayu karena bulan baru telah terbit, pertanda jika semua hal yang berbau negatif akan hilang dan kembali ke tempatnya. Ritual itu telah selesai. Tepat pukul 1:30 dini hari, seluruh warga desa telah diperbolehkan untuk membuka matanya. Bangkai ayam yang telah dipersembahkan akan digantung di pohon beringin tua itu. Keesokan harinya, bangkai itu pasti sudah tidak ada karena sosok jahat akan membawanya ke alamnya sebagai tumbal pengganti manusia. Ketegangan telah usai.
Kini, Ayu sudah berubah wujud menjadi manusia normal. Ia merasa tubuhnya sangat lemas, bahkan gadis itu menangis dan bersedih. Mengapa dirinya bisa menjadi sosok seperti itu? Para warga lainnya juga telah meninggalkan tempat itu satu persatu. Semua persembahan dan sesajen dibiarkan begitu saja hingga waktu 3 hari. Gede dan Bayu hendak pergi untuk pulang, tetapi di sini Gede mencari Ayu, namun ia tak kunjung menemukan. Nyariin siapa sih, Dek? Tanya Bayu ikut melihat ke sana kemari. Nyari Ayu. Kok gue dari tadi nggak lihat dia ya? Apa dia nggak datang ya? Ujar mencari gadis itu di kerumunan warga. Ya, walau gue masih kesal sama Ayu, tapi mungkin aja dia dijagain Hana dan Rehan di rumah, ucapnya. Tapi mitos mereka yang tidak datang. Itu akal-akalan warga desa aja, Dek, ujar Bayu dengan wajah meremehkan. Jaga mulut lu dong, Bay. Sebelum semuanya terlambat, saut Gede. Ia tidak senang jika temannya sendiri tak bisa menjaga tutur katanya, apalagi mereka sedang berada di desa orang. Terlambat apa? Terus ntar dia nyari gue gitu, hantuin gue sambil bilang, Bayu, Bayu, aja lu udah dekat. Lemah, ujar meledek kemudian tertawa. Gede meninggalkan temannya yang selalu tak bisa menjaga tutur bahasa, ditambah lagi ia selalu bertindak ceroboh. Dek, tunggu gua dong, ujar melihat orang di sekitar yang sudah tidak ada, sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Sebelum pergi, Bayu tak sengaja melihat sebuah benda di tempat sesajen yang membuat dirinya ingin memilikinya, walaupun sesungguhnya tak ada yang boleh menyentuh apapun yang berkaitan dengan ritual dan sesajen. Gue baru lihat nih. Apa salahnya gue ambil? Lagi juga kan gak ada orang yang tahu, ujar Bayu seraya mengambil benda itu dan membawanya pulang. Sementara itu di dalam kamar Ayu, dia masih tidak menyangka dengan apa yang terjadi dalam dirinya. Dia merasa ini akan membahayakan teman, keluarga, dan orang desa jika ia benar-benar sepenuhnya berubah menjadi leak jahat yang meresahkan warga selama ini. Kenapa ini harus terjadi sama gue? Ujar dengan wajah yang bingung. Sesekali ia melihat ke arah Hana, sahabatnya sejak ia duduk di bangku SMP. Di situ belum sadarkan diri bahwa jiwanya masih di alam gaib. Maafin gue, kalau aja dari awal gue gak ngajak kalian ke sini, ini semua gak bakal terjadi, ujar sambil menatap Hana. Gue harus bawa kalian semua kembali ke kota, ujarnya. Langsung berdiri dan keluar. Ayu mencari Gede dan Bayu agar besok mereka bisa kembali ke kota. Gadis itu membuka pintu kamarnya. Gede, Bayu, panggilnya, namun tak ada sautan. Pada kemana ya mereka? Bibi, Pak Parjo, panggilnya lagi. Namun lagi-lagi rumah itu terlihat sepi dan sunyi. Ayu lantas membalikan langkah. Ia hendak kembali ke kamar untuk mengambil ponsel, tapi tiba-tiba Gede dan Bayu datang dari luar. Gede melihat Ayu yang berada di rumah, dia langsung memanggil dan menghampirinya. Ayu, panggil Gede. Sepertinya dia sangat mencemaskan kondisi gadis cantik itu, karena sedari tadi dia tidak melihatnya dalam ritual tersebut. Ayu membalikan badan. Gede menyusulnya ke lantai atas, menaiki anak tangga dengan terburu-buru. Dari mana aja lu, yuk? Gue cariin, gue khawatir banget sama lu, ujarnya cemas. Gadis itu menunduk, menyembunyikan wajahnya. Dia bingung harus menjawab apa dan bicara apa. Gede memegang kedua tangan gadis itu. Dia melihat lebam yang cukup parah di bagian pergelangan tangannya. Yuk, tangan lu kenapa? Ujarnya sambil mengusap perlahan. Ayu melepaskan tangannya dari pegangan Gede. Dia tak ingin semua sahabatnya mendekatinya karena ia takut jika akan melukai mereka. Gak apa-apa, tadi gue cuma kebentur jadi lebam. Kalian berdua dari mana? Tanyanya. Kita dari luar ikut ritual desa. Lu tahu nggak? Gede tuh nyariin lu mulu deh tadi, ujar Bayu memotong perkataan Gede. Besok gue minta kalian kumpul di meja makan ya. Ada hal yang mau gue omongin, ucapnya. Apaan sih? Tanya Bayu. Tanpa sengaja ia menjatuhkan benda yang ia ambil dari sesajen tadi, sehingga Ayu dan Gede bertanya-tanya. Aduh, mati dah gue dah, ujar Bayu menunduk memalingkan wajahnya. Ayu yang melihat benda itu langsung meraihnya. Pada awalnya ia tak merasa ada yang aneh, tapi setelah dilihat dengan detail, ia merasakan sesuatu yang tak beres. Dapat dari mana ini, Bay?
Tanya Ayu menunjukkan benda tersebut di wajah Bayu. Oh, itu gue nemu di hutan kemarin, ujar gugup. Nanti dulu, sebentar. Perasaan gue tahu nih, gue pernah lihat. Tapi di mana ya? Saut Gede mendadak. Bayu pasrah. Semoga saja Gede tidak mengenali benda yang telah diambilnya pada ritual sesajen tadi. Ntar dulu, itu taring keramat yang sengaja dipersembahkan sama Leak dan juga roh jahat lainnya, ujar Gede mengingatkan. Aku deh lu baik, desak Ayu. Iya, gue ngaku. Kenapa sih? Lagian paling itu cuma sarana, ujar Bayu. Lu tahu nggak? Ritual itu untuk roh jahat dan Leak. Dan ini adalah taring keramat yang udah ada bertahun-tahun. Mikir gak sih? Bahaya apa yang bakal lo lewati nanti, Bay? Jelas Ayu yang tahu mengenai hal ini karena mendengar dari warga sekitar. Sekarang juga lu balikin benda ini, suruh Gede. Ngantuk, besok pagi aja deh, sahutnya Gede yang melihat perilaku buruk Bayu. Sudah tak bisa bicara apa-apa, berkali-kali ya sudah memperingatkan. Lo bisa nempatin omongan lo kan, Bay? Tegas Ayu. Iya, udah sini ambilnya dari tangan Ayu. Bayu memang adalah sosok yang menyebalkan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Geksari Petaka Ilmu Pangaleakan part 4. Waduh, mendekati ending nih ya teman-teman ya. Di sini dilakukan juga akhirnya ritual yang dilaksanakan pada saat malam bulan mati. Waduh, mengerikan banget ya, namanya bulan mati. Dan diyakini pada saat bulan mati ini sosok-sosok yang memiliki ilmu hitam ya, itu akan datang dan meminta tumbal. Maka ritual ini dijalankan untuk menghalangi itu, dan tumbal nyawa manusia itu diganti dengan ayam hitam atau ayam cemani mungkin yang digantungkan di atas pohon beringin tua yang ada di depan rumah neneknya Ayu. Dan di sini di malam ini Ayu menyaksikan sendiri real nyata bagaimana ketika dia di depan kaca ya, sengaja di-cut semuanya, dia duduk di depan kaca pada saat ritual bulan mati di depan rumahnya dilaksanakan. Disitulah dia melihat tubuhnya berubah menjadi sosok Leak Gundul yang menyeramkan. Wow. Dan masih belum ini ya misterinya ya, apakah benar-benar sosok Ayu yang melakukan itu semua atau sosok lain yang melakukan itu semua? Wah, ini masih jadi misteri. Besok part kelimanya pokoknya buat teman-teman jangan sampai ketinggalan. Dan bagaimana di part keempat ini kita bisa melihat lagi ya seorang Bayu yang ngeselin, dia pakai ngambil lagi sesuatu dari tempat ritual itu. Aduh, taring yang diambil, taring ya. Terlepas dari percaya atau enggaknya kita terhadap hal-hal yang seperti itu, paling tidak kita menghormati teman-teman. Jadi percaya enggak percaya juga itu hak pribadi masing-masing, tapi bukan berarti dengan kita tidak percaya kita menyepelekan hal tersebut, bahkan sampai seolah berani menantang dengan cara mengambil seperti yang sudah dilakukan oleh Bayu. Wow. Besok jangan sampai ketinggalan buat part kelimanya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Geksari ya atas izinnya untuk saya bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry sendiri kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.